Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Asep Agus Handaka Suryana. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu aspek ya dalam pariwisata global adalah berkaitan industri pariwisata halal global. Hal yang menarik ya bahwa ternyata ada satu tren, yakni yang disebut dengan halal tourism ya, pariwisata halal. Pengertiannya apa? Pengertiannya adalah industri pariwisata halal ini merujuk kepada sektor pariwisata yang mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Ya, ini mencakup layanan dan fasilitas yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya, misalnya makanannya, ya minumannya halal, tersedia fasilitas ibadah yang memadai sehingga para wisatawan bisa melaksanakan ibadah meskipun dalam kondisi sedang berwisata, dan aspek-aspek lain ya yang memperhatikan kebutuhan wisatawan Muslim. Nah, pengertian halal itu sendiri ya secara sederhana halal itu merujuk kepada bisa hal yang sifatnya tangible ya, makanan minuman. Pastilah yang disebut halal itu ya tidak mengandung daging babi atau turunannya ya, tidak mengandung alkohol atau khamar gitu ya ataupun sejenisnya, tidak menimbulkan kemudaratan, membahayakan makanannya, dan diproses disiapkan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam ya. Contohnya ketika memotong hewan, menyebut nama Allah gitu ya dengan tata cara pemotongan yang baik dan benar tentu saja. Dan bisa juga halal itu berkaitan aktivitas ya, adalah aktivitas disebut halal ya ketika aktivitas itu memang diperbolehkan oleh syariah Islam. Dan kebalikan halal ini adalah haram tentu saja ya, perbuatan yang dilarang, contohnya perzinahan atau mendekati perzinahan, membuka aurat, meninggalkan sholat dan sebagainya. Oleh karena itu halal ya dalam bahasa Arab itu segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan ya dalam agama Islam dan ditujukan buat perbuatan manusia atau konteks manusia ya. Mengapa ini menjadi penting hari ini ya? Karena kita mengetahui populasi Muslim ini sangat besar ya, hampir 1,8 miliar orang itu adalah kaum Muslimin. Oleh karena itu industri pariwisata pun gitu ya tidak lepas dari industri yang dipengaruhi ya oleh jumlah wisatawan Muslim yang mencari ya destinasi tempat-tempat wisata yang menawarkan yang layanan yang sesuai dengan prinsip agama mereka ya, dalam hal ini Islam. Kita bisa melihat ya ada yang disebut Global Muslim Travel Index ya. Tren pariwisata halal ini menurut Global Muslim Travel Index ini, ya pada tahun 2023 saja kunjungan wisatawan Muslim itu mencapai 110 juta pada tahun 2022 dan meningkat ya 323,1% dibanding tahun sebelumnya yang hanya 26 juta. Artinya perkembangannya sangat signifikan. Kemudian trennya juga diprediksi akan terus berlanjut ya. Yang tadi ya pada tahun 2023 itu diperkirakan akan naik 27,3% mencapai 140 juta. Dari 110 sampai menjadi 140. Bahkan pada tahun 2028 diperkirakan mencapai angka 230 juta. Dengan pengeluaran para wisatawan ini mencapai 3.496,4 triliun rupiah. Artinya satu pangsa pasar yang sangat menjanjikan. Nah, menurut sumber ya Crescent Rating, inilah jumlah wisatawan Muslim di dunia ya dari mulai tahun 2018 140 juta, naik 160, turun karena pandemi ya. Kemudian 2002 naik lagi 110, 2023 diperkirakan bisa mencapai 140, dan 2024 naik lagi bisa mencapai sampai 160 juta. Nah, ada beberapa kebutuhan ya yang harus kita ketahui ya sebagai mahasiswa yang berada dalam keilmuan pariwisata ya, bahwa dalam hal berkaitan wisata halal ini, pertama ada kebutuhan-kebutuhan yang memang wajib ya, yang harus tersedia. Ya, pertama ya jelas kuliner halal ya, tempat makannya itu saja diyakinkan ya dengan logo halal yang ada dari negara tersebut. Jadi kalau kita misalnya punya
destinasi wisata ke negara yang mungkin bukan negara yang mayoritas kaum muslimin, misalnya ke Thailand atau ke Filipina atau mungkin ke negara-negara Eropa. Nah, kalau kemudian kita membawa wisatawan yang muslim, maka misalnya kita memastikan ya yang dimakannya memiliki sertifikasi halal dari negara tersebut. Kemudian ada fasilitas untuk melaksanakan ibadah 5 waktu. Kita mengetahui ya salah satu yang rutin dilaksanakan oleh seorang muslim itu adalah sholat. Oleh karena itu bagaimana itinerary gitu ya, bagaimana jadwal kegiatan wisatanya itu mencantumkan, mengalokasikan waktu gitu ya yang nyaman untuk sholat ini. Jangan sampai misalnya perjalanannya melewatkan waktu sholat. Nah, ada kebutuhan yang sebaiknya ada ya, toilet yang bersih, menggunakan air yang suci ya dari najis, karena itu menjadi tuntunan atau kewajiban ya bagi seorang muslim. Kemudian fasilitas, terutama misalnya atau ketika kondisi bulan Ramadan berarti disediakan sahur, jadi makan pagi tidak ada, diganti dengan sahur misalnya. Kemudian penginapannya berbasis syariah, tidak campur baur misalnya. Kemudian tadi ya tidak campur baur laki-laki perempuan. Kemudian aktivitasnya jangan sampai ada aktivitas yang tadi yang dilarang gitu ya, perjudian misalnya, ada alkohol di situ gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk memajukan ya terutama di Indonesia tentang industri pariwisata yang halal ini, dan sekali lagi ini trennya adalah tren dunia begitu, maka perlu diperhatikan ya tadi ya sudah disebutkan makanan dan minuman yang halal ya, restoran, hotel, fasilitas lainnya menawarkan makanan minuman halal. Yang kedua fasilitas ibadah ya, hotel atau resortnya harus menyediakan fasilitas ibadah ya, ada masjid, ada ruang sholat yang memadai tentu saja ya. Kadang ada di beberapa tempat juga ruang sholat tapi mungkin istilahnya minimalis, tidak memadai. Misalnya kalau wisatawannya 100 orang begitu, 2 bus, kemudian tempat sholatnya hanya cukup 3-4 orang. Tentu saja sangat tidak nyaman kalau bagi wisatawan yang muslim ya. Kemudian rekreasinya sesuai syariah gitu ya, kegiatan rekreasinya tidak melanggar aspek-aspek nilai-nilai Islam gitu ya, tidak melibatkan hal yang bertentangan dengan Islam. Tentu saja bagi wisata yang standarnya halal ini menjadikan nilai-nilai Islam tadi menjadi patokan gitu ya. Pakaian dan etikanya ya, penyedia layanan harus memahami bahwa meskipun mungkin beragamanya bukan Islam, tetapi ketika melayani wisatawan yang muslim, misalnya berpakaian sesuai atau minimal gitu ya, sopan menurut standar-standar Islam. Akomodasi yang ramah keluarga gitu ya, karena tentu saja bagi keluarga muslim ya ingin misalnya tidak tercampur baur antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya, antara pria dan wanita yang bukan mahramnya. Nah, ini akan menjadikan tentu saja daya tarik gitu ya untuk para wisatawan dari Timur Tengah misalnya, dari negara-negara kaya di Timur Tengah yang muslim bisa mendatangi destinasi-destinasi wisata yang menawarkan standar halal ini ya. Nah, salah satu yang harus diketahui oleh Anda sebagai mahasiswa ya, ada label halal ya, kalau dulu oleh MUI, sekarang oleh Kemenag, ini label halalnya. Kita harus mengetahui logo-logo halal ya ketika ke berbagai negara. Ini contoh logo-logo halal ya dari Filipina, Korea, Malaysia, Thailand, Kamboja, Singapura, Sri Lanka, Spanyol, Amerika Serikat, ya, Belanda, Polandia, dan Selandia Baru. Dan mungkin ada banyak logo-logo yang lain, sehingga Anda ketika menjadi tour guide misalnya ke berbagai wilayah di dunia ini, gitu, Anda harus memastikan makanan atau minuman yang dihidangkan berlogo halal, gitu ya, bagi wisatawan yang muslim. Nah, ada banyak tantangannya dalam hal travel ini. Tentu saja adalah tadi ya, daya tarik destinasinya tentu saja, kemudian sertifikasi halal ya produk-produknya, artinya semakin banyak akan semakin baik. Dan dalam hal ini juga edukasi ke tengah masyarakat ya, pentingnya tentang wisata halal ini, karena sekali lagi memiliki pasar yang sangat menjanjikan gitu ya. Kemudian
tantangan memanfaatkan teknologi, kemudian bagi UKM tentu saja ada tantangan tersendiri ya, keterbatasan modal dan branding halal yang mungkin halal travel ya, yang mungkin belum begitu kuat, begitu jelas seperti itu. Dan oleh karena itu tantangan ya, minimnya tadi pengetahuan, jumlah sertifikasi ya, pemanfaatan teknologi, sekali lagi ini menjadi tantangan tersendiri. Dan di Indonesia sendiri ya, regulasi tentang halal ini sudah tercantum ya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Dalam pasal 3 ini disebutkan bahwa urusan kepariwisataan harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan. Artinya kebutuhan rohani itu menjadi salah satu yang diamanatkan ya dalam undang-undang. Lalu dalam pasal 5-nya diatur bahwa kepariwisataan harus menjunjung tinggi norma-norma agama dan nilai-nilai budaya dalam keseimbangan hubungan manusia dan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini tercantum bahwa kepariwisataan itu tidak boleh mengabaikan norma-norma agama. Dan apalagi tadi bahwa ini menjadi tren di mana yang muslim ingin wisatanya itu nyaman, salah satunya dari aspek keagamaan. Dan Indonesia juga sudah mulai memiliki ya peraturan-peraturan khusus misalnya tentang hotel syariah, kriterianya seperti apa, sehingga menjadi panduan ya bagi pelaku pariwisata untuk mengembangkan industri wisata halal ini. Dan Indonesia pada tahun 2023 menurut Global Muslim Travel Index menempati peringkat tertinggi ya dari aspek destinasi wisata halal terbaik di dunia ya. Jadi nomor satunya Indonesia, duanya Malaysia, ketiganya Arab Saudi, keempatnya Uni Emirat Arab, kelima Turki, dan seterusnya ya. Ini ada 20 negara yang memiliki destinasi wisata halal terbaik. Artinya tadi makanannya terjamin, kemudian tadi hotel, penginapannya, kemudian ketersediaan tempat ibadah, kemudian bagaimana ya atraksinya, tidak kemudian ada atraksi-atraksi yang bertentangan misalnya dengan ajaran Islam. Ya, demikian untuk industri pariwisata halal ini, semoga kemudian bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.